Banyak yang mengirimkan kepada kami beberapa respon atas video kami di Nabawi TV yang menjelaskan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian menuduh dusta, sebagian mengatakan ini hanya fitnah usang yang diperbaharui. Sebagian lagi menyatakan bahwa isu ini sudah terjawab di sebuah buku yang berjudul Meluruskan Sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada juga yang menyatakan sudah dijawab oleh sebagian ikhwah via video YouTube. Oke, coba kita kembali ke alasan awal. Apa sebetulnya yang menjadi dasar? Pentingnya kita kembali mempelajari sejarah semua tokoh-tokoh ulama terdahulu yang kita jadikan rujukan. Seluruh sejarah, para sahabat, sejarah para salaf, ulama besar terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i, hingga sejarah para ulama yang datang di setiap masa setelahnya. Tidak terkecuali satu nama yang sangat sensitif kalau kita membuka tentang sejarahnya, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau dijadikan rujukan utama dalam bab tauhid oleh sebagian orang. Dan selayaknya para ulama rujukan lainnya, seharusnya sejarah beliau terbuka secara transparan tanpa harus ditutupi. Orang berhak menilai sejarah objektif. Andai saja Al-Imam Al-Asy'ari ataupun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sekalipun pernah memerangi kaum muslimin, pasti sejarahnya tercatat dan akan kita sampaikan. Dan penting untuk kita mempelajari apa yang menjadi sebab dan alasan jika andai saja mereka memerangi kaum muslimin. Ini sebuah usaha ilmiah, tidak ada sentimen dan kebencian yang menyertai kami. Dan Anda boleh jawab lagi, bantah secara ilmiah sebagai usaha kita bersama meningkatkan literasi dan wawasan di tengah umat. Kita menjadi teman berpikir kritis, bukan sebagai lawan, dan tanpa mengurangi rasa cinta kepada sesama saudara seiman. Sudah siap? Mari kita mulai. Menjawab 9 pernyataan bantahan. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan mayoritas. Pernyataan ini merujuk dari video sahabat kami Al-Ustadz Ibnu Yasin Hafidhahumallahu Ta'ala. Beliau berdua merupakan sosok inspiratif. Sedikit kisah tentang sahabat kami Al-Ustadz Ibnu Yasin, di mana kedua ustadz ini mengasuh sebuah pondok yang dimana pondok ini digratiskan untuk kaum muslimin. Dan juga keduanya berusaha untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari dan dimengerti dan diketahui oleh setiap kaum muslimin. Dan salah satu usaha yang menarik buat Al-Faqir, di mana Al-Ustadz Ibnu Yasin ini mengajarkan keilmuan Islam dari nol sampai bisa membaca kitab-kitab turath para ulama. Di antara murid-muridnya ada yang diterima perguruan tinggi Timur Tengah, ada yang diterima di perguruan tinggi Islam lainnya, yang dimana umumnya perguruan-perguruan tinggi tersebut menerima hanya murid-murid yang keluaran dari pondok pesantren. Di antara kiprah beliau berdua adalah mengajarkan masyarakat di Al-Quranul Karim, hingga setiap daripada anggota masyarakat komplek tersebut bisa menjadi imam di sholat tarawih. Ini informasi yang Al-Faqir dapatkan dan terima tentang usaha dan kiprah Al-Ustadz Ibnu Yasin yang patut untuk kita apresiasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan beliau dan memberikan pertolongannya untuk setiap usaha yang beliau lakukan. Dalam videonya, beliau mengatakan bahwa pada kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 60, argumentasinya adalah tidak benar Syekh mengkafirkan muslimin. Karena menurut Al-Ustadz Abu Hanifah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah berkata, Anda dan kebanyakan orang-orang pada zaman ini menyangka yang namanya berhala itu hanya semisal Hubal, Lata. Padahal kata Syekh bahwa kuburan-kuburan yang disembah pada saat ini, pohon, batu, termasuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak ada yang salah dalam berargumentasi. Namun dalam pandangan kami, pernyataan ini tidak sama sekali membantah adanya takfir dan bahkan memperkuat adanya pensyirikan secara massal kepada mayoritas kaum muslimin. Di halaman yang sama dikatakan, dan kesyirikan ini yang merupakan kesyirikan yang disebutkan oleh Allah telah merebak di seluruh permukaan timur hingga barat bumi, kecuali mereka golongan yang terasingkan yang disebutkan di dalam hadis. Sungguh hari ini mereka itu amatlah sedikit. Juga dengan adanya pengakuan dari penulis sejarah mereka sendiri, yaitu Husain ibn Abdullah ibn Qannam, murid Muhammad bin Abdul Wahab, yang mendokumentasikan sejarah mereka yang dipenuhi dengan fakta pengkafiran, pembantaian, perampasan harta, semua itu dituliskan atas perintah gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya, وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الْبَلْدَةَ الْهِلَالِيَّةَ وَهِيَ مِنْ قُرَى الْقَصِيمِ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَخَرَجُوا مِمَّا كَانُوا فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Kaum muslimin maksudnya adalah para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab memasuki negeri Al-Hilaliyah, salah satu desa di Qasim. Lalu para penduduk negeri tersebut masuk ke dalam Islam dan meninggalkan dari perbuatan mereka yang terdahulu seperti menyembah berhala. Sekarang saya mau tanya, coba dijawab. Pernah nggak Anda dengar harta ghanimah? Apa itu harta ghanimah? Harta ghanimah adalah harta rampasan perang dari orang-orang kafir.
Jadi tidak ada ghanimah jika Anda memerangi kaum muslimin. Nah sekarang coba dilihat, disebutkan juga kejadian penaklukan Huraimla. Thumma aqbala Abdul Aziz bil amwali wal ghanaim ila ad-dir'iyah faqassamaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muttabi'an bidzalika sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana yasduru 'anis salaf. Lalu Abdul Aziz kembali ke Dir'iyah dengan membawa harta dan ghanimah. Maksudnya harta yang diambil dari wilayah orang kafir yang berhasil ditaklukkan dengan pertempuran. Lalu Muhammad bin Abdul Wahhab membagikan harta-harta tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Jadi ghanimah diambil dari siapa? Dari penduduk Huraimla yang beragama Islam. Lalu membagikan harta yang dianggap ghanimah itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya apa? Penyebutan ghanimah artinya menganggap kaum muslimin yang diperangi bukanlah seorang muslim, melainkan seorang kafir. Ini bukan kitab karangan orang lain ya. Ini kita ambil dari kitab Tarikh Najd karangan Husain ibn Ghannam yang notabene beliau adalah murid daripada Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan gak cuman itu, juga dikisahkan pengambilan harta fai penduduk Riyadh. Apa itu harta fai? Harta fai, harta yang diambil dari wilayah orang kafir yang berhasil ditaklukkan tanpa adanya pertempuran. ثم أرسل عبد العزيز إلى أهل الرياض الذين ثاروا وخرجوا مع الدهام ويدعوهم إلى الرجوع فلم يمتنع منهم إلا من تميز بالشر ولج في العناد وكان جميع ما في البلد من الأموال والنخيل فيئا من الله لأنه لم يوجف عليه خيل ولا ركاب. Lalu Abdul Aziz dikirim ke penduduk Riyadh yang melakukan pemberontakan bersama Daham untuk mengajak mereka kembali, maksudnya ke dalam wilayah Ahlus Saud. Banyak maksudnya penduduk Riyadh di sini yang menahan diri mereka. Untuk apa? Untuk memberontak. Kecuali mereka yang selalu menampakkan keburukan dan bersikukuh untuk memberontak. Seluruh yang terdapat di daerah Riyadh dari harta dan juga pohon korma menjadi fai yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak adanya penaklukan dengan penyerbuan, maksudnya pertempuran. Narasi-narasi seperti ini menamai diri mereka sebagai kaum muslimin, kafirnya kelompok yang tidak mau patuh dengan mereka, merampas harta daerah yang ditaklukkan sebagai ghanimah atau fai, memenuhi kitab Husain ibn Ghannam, yang dimana itu bukti nyata dan jelas pengkafiran mereka kepada kaum muslimin secara sembarangan yang berseberangan dengan mereka. Jangan sampai Anda yang mengatakan itu sebagai langkah pribadi dari murid-murid atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena di kitab yang sama juga Husain bin Ghannam mengatakan وَقَدْ بَقِيَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ الْحِلُّ وَالْعَقْدُ وَالْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ وَلَا يَرْكَبُ جَيْشٌ وَلَا يَصْدُرُ رَأْيٌ مِنْ محمد بن سعود وَلَا مِنْ ابْنِهِ عبد العزيز إِلَّا عَنْ قَوْلِهِ وَرَأْيِهِ. Kewenangan dalam mengambil keputusan selalu berada di genggaman Muhammad bin Abdul Wahhab, baik dalam hal memberi atau menerima, mempercepat atau menunda. Tidak ada tentara yang dikerahkan, begitu juga Muhammad bin Saud dan anaknya Abdul Aziz mengambil tindakan dan melangkah, melainkan berdasarkan perintah dan pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu juga ungkapan-ungkapan Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya dalam kitab-kitabnya. Wa ma'lumun anna ahla ardina wa ardil Hijaz alladhi yunkirul ba'tha minhum akthar mimman yuqirru bih walladhi ya'rifu ad-dina aqal mimman la ya'rifuhu. Dan telah diketahui bahwa negeri kita, maksudnya Najd dan juga Hijaz, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan lebih banyak dari yang meyakininya. Yang mengetahui agama lebih sedikit dari yang tidak mengetahuinya. Syekh mengatakan musyrikin zaman sekarang lebih buruk dari Abu Lahab. Dibantah dengan alasan hal itu karena mereka meminta pada selain Allah di saat lapang. Sedangkan musyrikin terdahulu ketika dalam keadaan sempit meminta kepada Allah. Benarkah Syekh Abdul Wahhab, ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mendoakan keburukan bagi anaknya? Mereka membantah dengan argumentasi yang diambil dari sebuah buku yang berjudul Meluruskan Sejarah Wahabi, yang dimana juga diambil dari Tarikh Najd. Buku Meluruskan Sejarah Wahabi merupakan karangan Ustadz Abu Ubaidah Hafizahullah, bahwa tidak mungkin Syekh Abdul Wahhab mengatakan hal buruk tentang anaknya. Buktinya beliau memuji anaknya sebagai anak yang cerdas. Iya, tapi kutipan pujian yang antum sampaikan itu dikutip dari perkataan siapa? Muara pujian tentang kecerdasan Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari Husain ibn Ghannam. Siapa Husain ibn Ghannam? Salah satu murid Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dari pengikutnya sendiri yang mengatakan hal itu. Apakah dia pernah bertemu dengan Syekh Abdul Wahhab? Apakah perkataan pujian ini dia dengar langsung dari Syekh Abdul Wahhab? Ternyata faktanya tidak. Husain ibn Ghannam ini berasal dan tumbuh di daerah Al-Ahsa, jauh dari tempat tinggal Syekh Abdul Wahhab. Dan setelah wafatnya sang ayah, dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab menyebar dan barulah Ibn Ghannam bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana yang didokumentasikan di dalam kitab ulama Najd.
khilal thamaniyat qurun. Dia, maksudnya Ibn Ghannam, leluhurnya berasal dari Najd, akan tetapi ia tinggal di Ahsa, lahir di Al-Mubarraz dan tumbuh di Al-Ahsa. Ketika Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dakwah dan meluas dakwahnya setelah kepindahannya ke Dir'iyah, Husain bin Ghannam baru pindah ke Dir'iyah dan memulai interaksinya dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi apa poinnya? Poinnya adalah dia mendengar kutipan pujian itu bukan dari sang ayahnya langsung, tapi dari interaksinya dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada penguatan argumen akan ayahnya yang memiliki firasat buruk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyampaikan adalah Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Fairuz. Siapa dia? Apakah dia kredibel untuk mengutip perkataan Syekh Abdul Wahhab sang ayah? Beliau adalah anak daripada Syekh Abdullah ibn Fairuz, di mana Syekh Abdullah bin Fairuz ini lahir dan tinggal di kota yang sama dengan ayah daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Dan ia juga merupakan murid daripada ayah Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengetahui tentang masa kecil Muhammad bin Abdul Wahhab secara langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Fairuz, aku adalah orang yang paling mengetahui tentangnya karena yang memberitahuku adalah ayahku sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Ayahku adalah orang yang paling dekat dengannya, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab, karena ayahku adalah anak dari bibi dan pamannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Keduanya tinggal di kota dan daerah yang sama. Ayah Muhammad bin Abdul Wahhab maksudnya adalah guru ayahku yang paling berpengaruh dalam bidang fikih. Walaupun ayahku lebih tua darinya 7 tahun. Ayahku pernah menceritakan kepadaku ketika aku menanyakannya tentang Muhammad bin Abdul Wahhab ketika dia sedang menuliskan bantahan yang diperuntukkan untuknya. Di antara yang disampaikan kepadaku adalah di saat kami belajar dengan ayahnya, dia sudah benar-benar meninggalkan kitab-kitab fikih sejak masa remajanya. Bahkan ia mencemooh murid-murid ayahnya. Lalu ayahku melanjutkan, dia pergi ke sana kemari dengan membawa buku-buku berisikan kumpulan kisah-kisah orang-orang yang membuat kerusakan. Dan dia melanjutkan kembali, di saat kehidupan ayahnya dia larut dalam kubangan kekufuran. Sampai ayahku berkirim surat, maksudnya ayahnya Muhammad bin Fairuz berkirim surat kepada ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu juga syekhku Muhammad ibn Abdurrahman al-Athaliq. Mereka berdua meminta kepada ayahnya untuk menasihatinya. Akan tetapi dia meminta maaf, maksudnya ayah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada keduanya, dikarenakan anaknya maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab sudah keluar dari kontrol ayahnya. Surat keduanya masih ada saat ini. Konflik ini juga didokumentasikan oleh penulis kitab Unwanul Majd, yang dimana penulis Unwanul Majd ini juga merupakan orang yang mendukung dan termasuk ke dalam pengikut Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Telah berkata Ibn Bashir, dan datang banyak pengingkaran karena apa yang diperbuatnya, sampai terjadi perselisihan antara dirinya dengan ayahnya. Begitu juga antara dirinya dengan masyarakat di negerinya, sehingga memaksa dirinya untuk menghentikan aktivitas dakwahnya sampai wafatnya ayahnya di tahun 1153 Hijriah. Lalu dia menyebarkan kembali dengan melakukan pengingkaran dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ketika kami menyampaikan riwayat firasat buruk sang ayah, justru kami menyertai referensi-referensi kredibel dari sumber-sumber yang berinteraksi dengan sang ayah, Syekh Abdul Wahhab. Benarkah saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni Syekh Sulaiman, telah rujuk dari pengingkarannya pada Muhammad bin Abdul Wahhab? Pernyataan rujuknya Syekh Sulaiman tertulis di dalam kitab ini. Sedangkan sejarawan Saudi membantah argumen rujuknya Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahhab, sebagaimana yang tertulis di dalam footnote kitab As-Suhub Al-Wabilah ala Dhara'ihil Hanabilah. Berkata penulis footnote-nya, diantaranya Dr. Abdullah Al-Uthaymin, salah seorang sejarawan Saudi yang kredibel, yang selayaknya pendapat untuk dipegang. Belum ada argumen yang valid dan tegas yang menunjukkan akan rujuknya, yakni Syekh Sulaiman, daripada pendapatnya yang lama. Menjawab pertanyaan bahwa As-San'ani juga mengkafirkan mayoritas kaum muslimin sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab, terdapat argumen bahwa yang mengkafirkan itu tidak hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi juga As-San'ani ketika beliau menjelaskan akan merebaknya dan tersebarnya kuburan keramat di berbagai penjuru negeri. Benarkah demikian? Siddiq Hasan Khan, salah seorang ulama yang mengambil daripada murid-murid As-San'ani, menjelaskan di dalam kitabnya Abjadul Ulum, adapun As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amir, maka pernyataannya di dalam bait syair yang berjudul Mahwul Haubah fi Syarhi Abyatit Taubah, upaya menghapus dosa dengan menjelaskan bait-bait taubah. Beberapa tahun setelah bait-bait pujian beliau kepada Muhammad bin Abdul Wahhab sampai ke Najd, datang kepada kami seorang alim yang bernama Syekh Mirbad ibn Ahmad At-Tamimi.
Kedatangannya pada bulan Safar tahun 1170 Hijriah. Dan ia menetap selama 8 bulan dan menyalin sebagian daripada buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hafidh Ibnul Qayyim dengan tulisan tangannya. Dan ia pulang pada tanggal 20 bulan Syawal tahun 1170 Hijriah. Ia termasuk murid dari Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah kami tuliskan bait pujian untuknya. Ia, maksudnya Syekh Mirbad, mengatakan bahwa syair tersebut telah sampai, akan tetapi Son'ani mengatakan kami tidak menerima balasan dari atas bait-bait tersebut. Sebelum Syekh Mirbad tiba, datang seorang syekh yang bernama Abdurrahman An-Najdi yang menjelaskan kepada kami tentang Muhammad bin Abdul Wahhab berupa hal-hal yang kami mengingkarinya, seperti menumpahkan darah kaum muslimin dan merampas harta-harta mereka, percobaan pembunuhan walaupun secara diam-diam, pengkafirannya terhadap umat Islam di penjuru negeri. Kami berada dalam keraguan dari apa yang disampaikan, maksudnya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman kepada kami. Sampai Syekh Mirbad datang kepada kami dengan membawa sebagian daripada surat-surat Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah ia kumpulkan, yang berisikan pengkafiran orang beriman dan pembunuhan dan juga perampasan harta mereka. Maka menjadi jelas bagi kami kondisi, perbuatan dan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu apa kita bisa menyamakan perkataan As-San'ani dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Apa betul mereka memiliki pandangan yang sama dalam hal ini? Lalu beliau melanjutkan, ketika kondisi orang tersebut telah jelas bagi kami, maksudnya bagi Al-Imam As-San'ani, dan juga kami telah menelaah surat-surat yang berisikan perkataan-perkataannya, ini perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ia mengatakan kepada kami, maksudnya Syekh Mirbad, kedudukan Muhammad bin Abdul Wahhab semakin besar dengan tibanya bait-bait syair, maksudnya syair-syair Son'ani yang pertama yang berisikan pujian kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang kami tunjukkan untuknya. Tidak ada pilihan lagi bagi kami selain membatalkan apa yang telah kami tuliskan untuknya. Jadi dari tukilan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya Son'ani tidaklah sama atau tidaklah memiliki pemikiran yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. As-San'ani mengkritisi fenomena yang terjadi di berbagai penjuru negeri dari mengkeramatkan makam-makam yang berada di negeri-negeri tersebut. Akan tetapi Son'ani tidak sampai melakukan pengkafiran, apalagi sampai melakukan pembunuhan dan penyerangan. Berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, ia tidak hanya cukup untuk menjelaskan dan mengingkari fenomena pengkeramatan kuburan-kuburan di berbagai penjuru negeri. Akan tetapi ia sampai mengkafirkan, bahkan sampai melakukan penyerangan dan pembantaian. Banyak yang memuji Muhammad bin Abdul Wahhab. Narasi yang menjawab kajian kami dengan mengatakan jangan memecah belah. Buktinya ada pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Buya Hamka, ada pujian kepada gerakan Wahabiyah dari Bung Karno dan lainnya. Dalam hemat kami, statement jawaban seperti ini tidak relevan. Karena kita menghadap-hadapkan antara pendapat Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dengan fakta Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak mungkin membanding-bandingkan betapa banyaknya yang memuji Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dengan banyaknya yang memuji Muhammad bin Abdul Wahhab. Juga tidak bisa dengan membandingkan banyaknya yang mencela dan mengkafirkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, juga banyaknya yang mencela dan mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Contoh, misalnya Syekh Al-Albani menyatakan bahwasannya para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memiliki karakter bermudah-mudahan dan tergesa-gesa di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Tapi pendapat ini tidak perlu kami cantumkan pada kajian kami, karena kajian yang ilmiah tidak mendahulukan opini dan pendapat eksternal, namun mendahulukan sumber primer sejarah yang ditulis oleh para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Justru karena begitu banyaknya kisah yang ditutupi, dirahasiakan, wajar informasi yang tersebar menjadi bias dan tidak bisa dinilai secara objektif. Apalagi ulama-ulama yang berada di area kekuasaan Alu Saud seperti Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, juga Syekh Yasin Al-Fadani yang berada di area yang dikuasai oleh Alu Saud, dan pembatasan informasi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu ada yang mengatakan di Asy'ari juga ada yang membunuh, bahkan lebih kejam lagi, yakni Ibnu Tumar. Juga yang mengatakan jangan buka sejarah kelam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di kalangan Asy'ari juga ada yang seperti itu. Bisakah kita bandingkan pembantaian dan penjarahan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Ibnu Tumar dalam segi urgensi penyampaian sejarah? Tentu tidak sama, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dijadikan rujukan utama dalam bab tauhid, yang jika kita berbicara tentang sejarahnya, maka begitu banyak pengikutnya yang merasa berkepentingan. Sedangkan Ibnu Tumar tidak ada satupun kalangan Asy'ari yang menjadikannya rujukan. Pendapatnya tidak digunakan, bahkan tidak ada kalangan Asy'ari yang merasa berkepentingan membela sosok ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Anda membandingkan sosok ulama rujukan terbaik Anda dengan sosok yang terburuk dari kalangan pengikut Asy'ariyah? Bahkan membandingkan siapa yang lebih kejam dan siapa yang lebih banyak membunuh.
Tentu pembelaan semacam ini kami pandang tidak konstruktif dalam membangun argumentasi. Lalu ada yang mengatakan itu Abdul Wahhab Ibnu Rustum, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini strategi lama dalam mengaburkan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menuding Abdul Wahhab Ibnu Rustum. Kami bicara tentang kitab Tarikh Najd, Ad-Durar As-Saniyah, semua tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anda jawab saja argumentasinya dengan apa yang ada pada kitab sejarah tadi. Kami tidak melihat bahwa mengaburkan arah pembahasan ke Abdul Wahhab bin Rustum bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang perilaku mensyirikkan dan takfir yang dilakukan dan terdapat pada sejarah yang ditulis oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Dan penting untuk diingat ya ikhwani, jika Anda tidak segera meluruskan, maka mereka akan menganggap inilah manhaj salaf yang sebenarnya. ISIS mengatakan merekalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sebenarnya, karena sesuai antara teori dan perilaku. Mereka merasa meneruskan kesesuaian dakwah mereka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang melakukan penyerangan pada kaum muslimin lainnya dengan dalih telah syirik dan telah menjadi pelaku bid'ah. Masih relevankah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ikhwani, tentu ini sebuah usaha ilmiah. Tanggung jawab moral kami sebagai orang yang mempelajari dan pernah mengajarkan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan tanggung jawab ini telah kami tunaikan untuk menyampaikan dan meluruskan seluruh narasi yang berkembang tentang ajaran ini. Kami tidak melihat baik buku meluruskan sejarah Wahabi maupun video-video bantahan lainnya yang sudah menjawab seluruh argumen pada video kami sebelumnya di Nabawi TV secara tuntas. Kita harus menghindari sosok-sosok kontroversial untuk dijadikan rujukan. Hal itu perlu kita lakukan demi kesetiaan kepada ilmu tanpa sentimen dan fanatisme golongan. Sungguh tidak berkurang kemuliaan seseorang pengikut manhaj salaf ketika ia kembali merujuk pada ulama-ulama generasi salaf terdahulu dan meninggalkan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu bagaimana dengan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sudah terlanjur kita pelajari dan kita jadikan rujukan utama dalam bab Tauhid? Terdapat 26 hadis dhaif, 3 hadis dhaif jiddan, dan 4 hadis mungkar atau maudhu, yaitu palsu yang ada di dalam kitab tersebut, yang terlanjur kita gaung-gaungkan sebagai kitab pembasmi khurafat dan bid'ah. Kita akan bahas itu insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang menyinggung. Sungguh kami menyampaikan ini karena tanggung jawab seorang pelajar dan pengajar. Tidak ada sentimen dan kebencian. Biarkan kami mencintai sesama umat Islam walaupun terdapat perbedaan. Sebuah narasi ilmiah cukup dijawab secara ilmiah, dan kami mengapresiasi setiap usaha diskusi yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup. Jika antum merasa ingin bertanya dan berdiskusi atau membantah hal ini secara langsung, silakan hubungi Al-Fakir. Kita bisa sama-sama belajar dan saling mengisi. Jadikan kami teman berpikir, bukan musuh maupun lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.